Pak. Pergi dia ke pasar, nampak dia orang mengangkat kurma keberatan, dia tawarkan tenaganya, Pak, saya angkatkan kurmanya. Oh boleh. Setelah diangkatkan Imam Syafi'i, diantar ke tempat tujuan, dikasih upah beberapa biji kurma. Inilah yang menjadi dalilku bahwa setelah kita berusaha baru kita dapat rezeki. Pergilah Imam Syafi'i ke Imam Malik, ini buktinya guru. Kerja dulu baru dapat upah, silahkan makan guru. Kata gurunya, aku pun macam itu juga, duduk pun dapat kurma aku kan. Nah, jadi dua-duanya bisa benar. Nah, dua-duanya bisa benar, tapi ada sebab. Nah, Nabi Ilyas, Pak, diantarkan burung gagak makanan. Tapi raja akhirnya memburu Nabi Ilyas. Dikerahkan masyarakat untuk memburu sampailah tahu tempat persembunyiannya. Pokoknya dibayar masyarakat, bisa kalian buka mulut. Seperti Saddam Hussein kan masyarakat buka mulut tuh Pak. Dikasih, nah, siapa yang tahu? Dikasih kekayaan. Akhirnya diburu orang. Tahu orang persembunyian Nabi Ilyas. Diburu ke sana. Nabi Ilyas dengan izin Allah sudah tahu gelagat yang tidak bagus, dia lagi melarikan diri. Melarikan diri Nabi Ilyas, Allah turunkanlah hukuman kemarau panjang bagi Bani Israel. Malah apa pendapat mereka, Bu ya? Kan ini gara-gara Ilyas marah Baal. Akhirnya kita kena hukuman seperti ini. Karena Baal marah. Berarti Ilyas harus kita buru, harus kita kejar sampai dapat. Tapi Nabi Ilyas sudah melarikan diri melalui jalan sungai dan jumpa rumah terpencil, ada perempuan di sana dan ada orang yang sakit di dalamnya. Ditanya oleh Nabi Ilyas, siapa yang sakit ini? Dia keluarga kami. Itulah Ilyasa. Nah, itu Pak ya. Jadi bukan Ilyasa yang raja tadi ini. Ilyasa juga namanya nih Bu. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah dia. Disembuhkan oleh Allah. Nabi Ilyasa ini waktu itu belum menjadi nabi, disembuhkan oleh Allah. Nabi Ilyasa inilah yang menemani perjuangan dakwah Nabi Ilyas, dan dianggap Nabi Ilyas dia anak angkatnya. Kalau Nabi Musa ada Nabi Harun, kemudian kalau Rasulullah ada Abu Bakar Siddiq. Jadi Rasulullah pernah berdoa kepada Allah seperti permintaan Nabi Musa Pak untuk Harun. Tapi kata Allah, tidak, dia hanya teman seperjuanganmu saja. Jadi tidak diangkat menjadi nabi pula. Nah setelah itu Pak, begitu dengan Nabi Ilyasa ini, mereka pun kembali lagi. Itu beraninya Pak, balik lagi. Kita udah berdua, balik lagi. Ternyata sudah memohon-mohon kepada Baal, kekeringan tetap tidak berubah. Akhirnya mereka ngaku, ya kami ngaku Ilyas, kami salah nih. Udah capek kami bujuk-bujuk Baal nih lah, tidak mau juga dia. Udah macam-macam persembahan kami buat, tidak juga mau dia. Kami mengakui, kalau bisalah kau berdoa kepada Tuhanmu untuk mengakhiri bencana ini, kami akan beriman dengan apa yang kau bawa. Maka Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, hingga dihilangkan Allah lah kemarau itu dengan tanda turunnya hujan. Maka Bani Israel berbondong-bondong membuang patung Baal ini ke laut. Ini yang terjadi beberapa tahun dulu katanya Pak ya. Ada di India, tapi katanya hoax pula Bu. Karena pandemi ini tidak berakhir, udah capek memuja-muja dewa, enggak juga hilang, dibuangnya lah patung-patung dewanya ke laut. Tapi katanya ada yang hoax, katanya itu sudah lama, berita Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan iya Pak, salah ya Pak ya. Udah capek membujuk-bujuknya Bu ya. Kadang saya ingat dulu Bu, anak-anak kecil nih Bu ya, sampai kadang dulu kan orang-orang kita Cina di Pekanbaru ini, kalau mereka di depan rumah itu kan ada dibuatnya tempat, kemudian ada patung kucing Pak, terus diisi koin di dalamnya, ada jeruk, ada apa. Sebetulnya ngantam kan anak-anak orang Islam tuh Pak, diintipnya Bu, ibu tuh udah masuk ke dalam diintip. Tentu mungkin orang yang beribadah ini mikir, Tuhan makan semua habis. Padahal anak-anak ini nghabiskan Pak. Makanya sekarang jadi buah-buahan mainan jadinya Pak. Tidak ada lagi buah-buahan asli. Jeruk palsu, apel palsu. Karena udah tahu, ini anak-anak orang Muslim ini yang makan rupanya, bukan. Jadi kan suka menaruh-naruh seperti itu. Nah, Nabi Ilyas berdoa dikabulkan oleh Allah.
mereka buang patung-patungnya, mereka beriman kepada Nabi Ilyas. Dikembalikan Allah balik ke makmuran negeri itu. Jadi sebetulnya Allah ini senang aja, Bu. Berimanlah kalian sama aku, baik-baik aja lah. Jangan macam-macam, aku berikan kemakmuran. Dikasih kemakmuran, dikasih kekayaan sama seperti semula balik. Masih hidup Nabi Ilyas lagi, akhirnya mereka mengingkari kembali. Karena udah aman, Pak. Hidup udah senang. Nggak juga ada masalah nampaknya nih. Akhirnya kafir lagi. Nabi Ilyas diburu lagi. Nah, inilah salah satu nabi yang wafatnya diangkat oleh Allah ke langit. Jadi ada Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir yang sampai sekarang masih misteri dianggap orang, Pak. Nah, jadi Bu ya, mereka kembali ingkar, tidak mau beriman kepada Allah lagi. Karena hidup sudah senang, hidup sudah makmur. Nah, itulah bahayanya hidup senang nih, Pak. Kalau hidup senang jauh dari Allah, kita akan menganggap tidak sembahyang pun aku rezeki ada juga. Banyak anak-anak tuh menganggap itu, papa saya aja nggak sholat, rezekinya murah, ustadz sholat payah hidup. Itu jadi senjata mereka, Pak. Itu jadi contoh, karena bagi mereka ukuran itu adalah harta gitu. Makanya kalau orang miskin, kita ada miskin soleh, cobalah nasihati saudaranya yang kaya, saudara kandung kaya. Tidak ada hidup macam ini ya. Orang lain kok nasihati. Malah kalau anak-anaknya masuk pesantren, Bu, deh zaman sekarang nih persaingan ketat, dimasukkan anak ke pondok, jadi apa dia nanti? Ah, itu Pak, ukurannya itu. Ukuran kesuksesan itu ayah yang berhasil itu membuat ngantar anaknya sampai sarjana. Sementara imannya nggak ada, Pak, nggak ada yang sholat, nggak ada yang apa, tetap repot. Susah, Pak, kalau jauh dari agama pasti ma'isyatan dongka. Hidupnya pasti akan sempit. Nabi Ilyas menggantikan ayah angkatnya, Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ini dikasih Allah kemampuan luar biasa, Pak. Bisa menawar racun, Bu. Jadi labu beracun itu kalau dimasak bisa mati orang makan. Dia taburi tepung, hilang racunnya. Tapi jangan lupa Pak coba nih, Pak. Nah, nih, coba nih. Air beracun, ditaburnya garam, hilang racunnya. Udah sehebat itu dikasih, Pak. Tetap Bani Israel mengingkari dakwah Nabi Ilyasa ini. Nah, Nabi Ilyasa pun diburu oleh orang-orang Israel. Akhirnya Allah marah total, Pak. Dihancurkanlah dengan musim kering kembali, tanpa ada lagi dikabulkan doa. Jadi Nabi Ilyasa pun berdoa tidak dikabulkan lagi oleh Allah, Pak. Untuk supaya dinormalkan lagi, nggak mau lagi. Dihabiskanlah seluruh masyarakat itu lapar mati, lapar mati. Hanya Nabi Ilyasa dan pengikutnya lah yang hidup lagi. Nah, inilah dahsyatnya perjuangan para nabi. Jadi kita janganlah terkecil hati, Bu, kalau nasihati orang baik, orang tidak mau mendengar karena menurut mereka kita miskin, itu hal yang biasa, Pak. Nabi-nabi pun selalu dianggap seperti itu. Nabi Muhammad sampai miskin, Bu, nasihati orang juga orang tidak terima. Nah, Nabi Ilyasa akhirnya pun meninggalkan kaumnya karena kaum tidak ada tersisa lagi, hanya Nabi Ilyasa dan pengikutnya. Tetapi ada kaum yang dipuji oleh Allah, Bu. Kaum yang dulunya tengkar, ingkar, akhirnya bertobat, tapi nabinya sudah tidak ada, yaitu kaum Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu, Bu, ya. Nah, ini setelah Nabi Ilyasa, Pak. Bunyi nih, Pak. Enggak, maksudnya berbunyi nih kan, Pak. Nanti takutnya saya, Bu, terenak nanti ngomong. Nabi Yunus ini, Pak, ya, dia ini pandai besi, Pak. Karena dia hanya tukang dan disayangi raja dulunya, tahu-tahu dia mendapat wahyu, raja merasa kau aneh-aneh aja kerja kau, baru kau kerja sama aku, tahu-tahu kau hilang, balik kau jadi nabi, kau bilang. Ah, itu tantangannya, Pak. Dicemooh, Bu. Cuma raja ini tidak marah sama dia. Karena ini karyawan kesayangan dia nih, Pak. Jadi nama kaumnya itu Nineveh, Bu. Dicemoohnya Nabi Yunus. Nabi Yunus berusaha untuk terus mendakwahi raja ini dengan kaumnya. Malah kena cemooh, kena bully, kena apa. Akhirnya karena dakwahnya nampaknya tidak diterima, Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Nah, Allah jawab, dalam 40 hari tidak berubah kaum kau ini, aku hancurkan mereka.
Nabi Yunus menunggu-nunggu lah, tengok kalian terima ya kalian 40 hari lagi ya. Segerakan, kata orang itu Pak. Mana dia Yunus? Segerakan, itu tambah emosi dia Pak. Di hari ke-40 Bu, nggak terjadi apa-apa Pak. Tidak terjadi apa-apa. Tambah malu Nabi Yunus Pak. Karena ketidaksabarannya itu, tanpa izin Allah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nah, ini lagi ini pelajarannya nih Bu. Beda lagi ini, nabinya emosi nih Pak. Nabi emosi, kemudian dia tinggalkan masyarakatnya, dia dalam keadaan marah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya? Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fazanna allan naqdiru alaih. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyempitkannya. Marah Allah Pak. Pergi dalam keadaan marah, dia sangka kami tidak akan menyempitkannya. Nabi Yunus masuk ke dalam kapal, tiba-tiba ombak besar. Allah sulitkan dia Pak. Jadi kita ini tidak boleh meninggalkan kaum. Nah, ini kan belum 40 hari, itu baru pagi, baru langsung udah pergi, kena bully, langsung pergi. Tapi ingat Pak, Nabi ditegur oleh Allah, dan beda, mereka betul-betul menyesali dan tidak meninggalkan ibadahnya. Pergi itu bukan karena apa Bu, karena kasihan melihat masyarakatnya, kok enggak juga kalian berubah, kok malah kalian bully ya Bu. Akhirnya karena ombak besar, kapal oleng, oke, sekarang kita ginilah, kita undi, siapa yang namanya keluar, kita masukkan ke laut. Ini yang dikatakan Allah dalam surat Yunus 9:8. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Ketika penduduk kota itu tidak beriman, lalu, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepada kaum selain kaum Yunus? Tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan. Rupanya ketika Nabi Yunus pergi, awan menghitam. Apa kata raja? Betul rupa kata Yunus nih, gawat nih. Ini sempat turun azab, hancur kita nih. Karena udah ditengoknya Pak, awan tuh begitu luas yang menghitam. Akhirnya mereka bawa ternak keluar, anak-anak kecil keluar, melenguh-lenguh onta, semua kambing mengembek. Tanda minta ampun Pak. Saking takutnya dengan keadaan itu, masyarakat minta ampun, langsung dihilangkan oleh Allah. Cuma mereka bingung, siapa yang bimbing kami? Rupanya Nabi Yunus sedang berundi Pak. Apa kata Allah? Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian dia ikut berundi, lalu dia termasuk orang yang kalah dalam undian itu. Setiap kali diundi, nama Nabi Yunus yang keluar. Diundi lagi, nama Nabi Yunus lagi yang keluar. Diundi lagi, nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus pun dicampakkan ke laut. Nah itulah Pak ya, kita ini jangan, ini pelajarannya apa Bu? Jangan gampang kita itu baper gitu Pak ya. Jangan, bukan kita melecehkan Nabi Yunus, tidak. Ini kan pelajaran dari Allah. Allah akan tegur nih Pak. Allah akan tegur Nabi Yunus, dan ayatnya ada dalam Al-Quran. Dia dalam keadaan marah, dia tinggalkan kaumnya. Aku sempitkan dia. Jadi kalau kita pemarah, Allah sempitkan hidup kita. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.